Baik, Pak Kepala, kita awali dengan pangandaliman Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keterbukaan informasi. Recording in progress. Yang saya hormati Pak Kepala Bapeda telah hadir dalam tahapan sesi presentasi dan beserta perangkat dan jajaran yang juga ikut hadir. Kami dari Komisi Informasi sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa saat ini adalah tahapan presentasi, tentunya adalah salah satu tahapan dalam proses monet keterbukaan informasi publik. Kami hadir di tengah-tengah ini adalah tadi sudah disapa langsung sama Pak Kepala, Ketua kami Dik Agus Wirajaya, dan saya selaku Wakil Ketua Pak Kepala, kemudian Pak Agus Suryawan dan Ibu Chandrawati. Salah satu Pak Wayan Dharma lagi berhalangan karena ada kegiatan. Selanjutnya adalah dalam teknis ini Pak Kepala, kami akan berikan waktu dari Pak Kepala Bapeda untuk menyampaikan presentasi implementasi KIP di Bapeda Bali. Kemudian nantinya setelah itu kami akan lakukan pendalaman dalam tahap selanjutnya. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, kami serahkan waktu kepada Pak Kepala untuk penyampaian sesi presentasinya. Silakan waktu kami berikan. Matur suksema Aji Wakil Ketua KI yang hormati, Bapak Ibu anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali yang hormati dan yang banggakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, dumugi selalu kena rahayu sareng sami. Dumugi juga senior-senior tiang, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan Komisioner sareng sami senantiasa sukses melaksanakan tugas dan tugas-tugasnya berjalan dengan lancar. Jadi pertama sebelum presentasi tentu tiang tidak henti-hentinya memberikan apresiasi kepada segenap komisioner KI Provinsi Bali yang selama ini telah memberikan support kepada kami di Bapeda, terutama bimbingan dan pendampingan bagaimana kami bisa melaksanakan pelayanan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik kami di Bapeda kepada masyarakat Provinsi Bali. Terakhir minggu lalu kami dikunjungi oleh Pak Ketua dengan tim. Mohon maaf yang tidak bisa menerima dan mendampingi langsung, tetapi paling tidak sudah dapat diterima oleh tim kami dengan segala kekurangannya, dan sekali lagi kembali kami memberikan terima kasih atas semua support yang diberikan, sekaligus masukan-masukan yang juga telah diberikan kepada kami supaya bisa menjadi PPID pelaksana yang tampil prima lah, kira-kira begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu anggota KI yang berbahagia. Tiang izin selanjutnya akan mencoba memaparkan apa yang telah kami kerjakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik yang ada di Bapeda sebagai bagian dari tugas kami. Jadi tugas pelayanan informasi ini adalah satu kesatuan dan terintegrasi dalam tupoksi kami sebagai institusi perencana pembangunan daerah Bali. Tetapi sebelum masuk kepada uraian tugas-tugas yang telah kami laksanakan dalam kaitannya dengan pelayanan informasi publik kami, izinkan kami mengaturkan video singkat, ilustrasi bagaimana pelayanan informasi yang kami sediakan di Bapeda Provinsi Bali yang seoptimal mungkin kami arahkan untuk memberikan pelayanan yang setransparan mungkin, seluas mungkin, dan juga cakupannya sedalam mungkin kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Silakan Chris diputar videonya. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Saya mau informasi, apakah bisa?
Tentu bisa, Bapeda Provinsi Bali merupakan PPID pelaksana, yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang secara ex officio dijabat oleh sekretaris. Salah satu tugasnya melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan dokumen yang saya perlukan? Banyak tersedia akses dalam permohonan informasi. Pertama, pemohon bisa langsung datang ke pelayanan PPID Provinsi Bali. Kedua, permohonan bisa dengan aplikasi Bali Satu Data yang dapat dilakukan secara online dan dari manapun. Ketiga, melalui PPID pelaksana di setiap OPD di lingkungan Pemprov Bali. Akan saya tambahkan, apabila permohonan datang ke Bapeda Provinsi Bali, akan disediakan formulir permohonan informasi dan dokumentasi. Guna mendukung digitalisasi dan mengurangi penggunaan kertas, kami menyediakan fasilitas akses layanan publik elektronik melalui kioske yang tersedia. Melalui layanan publik elektronik, kita ada beberapa menu: pengaduan publik span lapor, pengaduan tindak pidana whistleblowing system, permohonan informasi publik, website Bapeda Provinsi Bali, website PPID Provinsi Bali, dan agenda ruang rapat. Wah, layanan informasinya bagus ya. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Bapak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu Komisioner yang hormati, sepintas kira-kira begitu. Artinya itu menceritakan kesiapan staf kami sekaligus dengan dukungan sarana prasarana yang sesederhana mungkin, yang ada di Bapeda yang kami manfaatkan seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin juga kepada publik yang membutuhkan pelayanan. Nah, kami lanjutkan untuk sesi bahan-bahan yang kiranya bisa kami share kepada Bapak Ibu Komisioner untuk nanti mohon masukan demi penyempurnaan pelayanan informasi kami kepada masyarakat. Sebagai PPID pelaksana, tentu tugas-tugas kami sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi keputusan Gubernur Bali nomor 801 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan PPID di lingkungan Pemprov ini juga sudah kami laksanakan tentunya, di mana PPID pelaksana di Bapeda ini dijabat oleh Sekretaris Bapeda. Nah, ini sudah kami laksanakan. Kemudian sesuai juga dengan peraturan Ketua Komisi Informasi, di mana tugas PPID pelaksana ini membantu pelaksanaan layanan informasi publik dari proses penyimpanannya sampai kepada penyediaan dan pelayanan di masing-masing unit kerja organisasi perangkat daerah. Ini juga kami masih eksekusi. Artinya dari membantu PPID melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangan kami di Bapeda sampai terakhir pelaksanaan tugas sampai terakhir pada pelaporannya. Nah, pelaporannya yang ditentukan paling tidak setiap triwulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Nah, ini sudah kami lakukan dan sudah kami administrasikan dalam dokumen atau bukti-bukti yang ada pada kami. Nah, selanjutnya untuk saluran atau media-media layanan yang bisa kami berikan, kami buka kepada publik, Bapak Ibu Komisioner yang kami hormati. Jadi kami membuka sangat banyak media saluran, baik itu luring maupun daring. Nah, sebagai institusi resmi, tentu dengan jadwal kerja pelayanan yang di sebelah kanan sesuai dengan hari kerja, kita konsisten melaksanakan tugas itu, membuka ruang kepada masyarakat yang membutuhkan informasi atau membutuhkan pelayanan atau datang ke Bapeda sesuai dengan jam kerja. Nah, kemudian dalam media online atau media daring kita juga lengkap, mulai dari email, website, IG, FB sampai kepada YouTube. Nah, kita selalu update ini Bapak Ibu yang terhormat. Nah, kita selalu update, layanan telepon, fax, email kita juga selalu terbuka. Dan ini juga tengah dikelola oleh tim kami yang sudah terlatih dan selalu kita tingkatkan kualitasnya, termasuk kemampuan kolaborasinya dengan stakeholder terkait. Nah,
Nah ini sudah berjalan, sudah update media-media kami sebagai ruang atau saluran layanan bagi pelayanan informasi. Nah selanjutnya untuk petugas, sejak tahun 2019 sebetulnya dengan nomenklatur waktu itu yang disebut dengan tim pelaksana pembantu teknis dan administrasi PPID. Nah sekarang sudah berganti tugas menjadi petugas pelayanan informasi. Kita juga sudah sesuaikan dengan melalui SK kami di Bapeda secara intern. Kami menunjuk petugas-petugas untuk pelayanan informasi publik ini. Nah, jadi dengan sarana yang ada, kita menyiapkan sarana penerima tamu di reception, ada petugasnya di situ, kemudian didukung oleh pejabat fungsional, mulai dari fungsional Pranata Humas, kemudian fungsional perencana, fungsional arsiparis, fungsional pustakawan, fungsional Pranata komputer. Nah tentu saja ini adalah pejabat-pejabat fungsional yang sudah dididik, sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan fungsi tugasnya, tetapi dalam layanan informasi mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan informasi kepada publik yang membutuhkan. Nah kemudian tugas-tugasnya juga sudah sesuai dengan diatur oleh ketentuan, mulai dari menyiapkan kebutuhan PPID untuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik juga sudah kita gariskan, sampai kepada yang terakhir tentu saja di samping pelaporan adalah memutakhirkan setiap perubahan informasi publik yang ada pada kami di Bapeda. Jadi mengingat dinamika pemerintahan dan pembangunan yang sangat kompleks, ini dinamika informasi publik pada kami yang kami kelola di Bapeda sebagai produsen data, dan demikian kalau dikaitkan dengan pembangunan ini sangat dinamis. Nah, sehingga informasi selalu berubah setiap saat. Nah, jadi kami mengupayakan supaya staf-staf kami ini selalu mengupdate data dan informasi kepada publik melalui beberapa media tadi. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Nah, jadi dari sepintas juga tadi, tentu dalam prakteknya, jadi setiap publik atau masyarakat yang datang, siapapun yang datang ke kantor Bapeda bisa, melalui saluran telepon juga bisa, kemudian media sosial beberapa yang sudah kita siapkan bisa, media online, website kita selalu update. Bapak Ibu Komisioner bisa membuka website Bapeda, itu sudah jutaan pengunjung di situ. Sudah jutaan pengunjung. Jadi staf kami, tim informasi kami selalu menyediakan informasi-informasi yang update, tidak hanya terkait dengan tugas Bapeda, tetapi juga kaitannya dengan pembangunan daerah. Nah, sehingga ini juga menarik, dan itu kita juga menjadi bagian dari di sisi air paparan kami juga nanti ada kolaborasi di situ. Nah, ini bagian dari kita bagaimana mengangkat aspek kolaborasi ini dalam tampilan informasi sehingga memberikan gambaran aspek pembangunan secara keseluruhan. Nah selanjutnya media-media tiap ulang kembali, jadi email kita, kemudian kita tetap konsisten menggunakan media non-elektronik. Walaupun sekarang semuanya diarahkan elektronik, online, digital, dan seterusnya, media non-elektronik ini tetap penting. Nah, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Jadi bagaimana papan pengumuman tetap harus kita fungsikan, bagaimana brosur, baliho, media massa cetak, nah, tabloid dan seterusnya. Nah kita tetap pasang surat kabar, kita tetap pasang di reception kita, di ruang tunggu kita. Di samping juga nanti ini memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat atau publik yang kira-kira tidak sepenuhnya menggunakan media online. Dan satu lagi kami menggunakan media elektronik yang disebut kioske itu, yang kemarin Bapak Ketua dan Pak Agus, anggota sempat melihat, mengecek. Nah ini juga baru inovasi dari kami supaya setiap pengunjung yang datang tidak harus ketemu dengan staf kami yang melayani atau bertugas di pelayanan informasi, bisa ngecek langsung di kioske itu. Jadi itu lengkap, ada data-data layanan atau informasi yang dibutuhkan. Mungkin dalam tahap awal ini belum lengkap betul, perlu pengembangan lebih lanjut, dan tim kami yang tugaskan juga untuk terus memperkuat substansi dari kioske kita ini. Nah selanjutnya untuk implementasi berikutnya terkait dengan
sarana dan prasarana dan menu-menu yang tercantum di dalam media online kami. Jadi di samping sarana prasarana layanan, meja dan ruang pelayanan kita secara fisik sudah siapkan. Kemudian secara substantif kita rutin menyiapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Nah ini Bapak Ibu Komisioner yang terhormat, jadi informasi publik yang dikecualikan mungkin sama dengan unit-unit yang lain. Bagaimana ada yang dikecualikan ini daftarnya. Kemudian untuk daftar informasi publik yang kita bisa buka, kita tentu sudah cantumkan, kita tampilkan di media-media kita. Dan untuk Bapeda kiranya sangat banyak informasi publik yang wajib kita tampilkan kepada publik, dan itu sudah kita tampilkan. Nah, menu-menu website kita contohnya, jadi menu website kita itu menampilkan sosok Bapeda secara struktural sebagai institusi, kemudian ada berita-berita yang mencantumkan kinerja kita. Nah, ini bagian juga informasi tentang kemajuan misalnya, tentang prestasi, atau tentang progres pembangunan, tidak hanya untuk unit kerja Bapeda, tetapi untuk kepala daerah juga. Kepala daerah, pimpinan daerah kita, kemudian pembangunan daerah secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di dalam website kita juga punya terobosan mencantumkan atau menampilkan perpustakaan digital. Nah, ini juga sejalan dengan era digitalisasi, di mana semua diarahkan sekarang, diupayakan dokumen itu berupa soft file, soft dokumen, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan atau rencana pembangunan kita arahkan juga dalam bentuk soft file dan bisa diakses oleh publik. Contohnya RPJMD, RPJPD, RKPD setiap tahun. Nah, itu kita tampilkan di dalam perpustakaan digital kita. Jadi dokumen-dokumen ini sudah bisa diakses oleh publik. Setiap saat teman-teman akademisi dari universitas hampir selalu membutuhkan dokumen-dokumen ini. Nah, ini kalau kita cetak 300-400 halaman dalam satu buku ini tentu biaya sangat besar. Dan ini banyak pihak yang memerlukan. Nah, sekarang kalau kita sudah cantumkan dalam perpustakaan digital, teman-teman bisa atau publik bisa akses langsung, bisa download langsung, dan bisa ikut. Dampaknya nanti adalah mereka ikut mengontrol pembangunan kita, mengawasi. Oh, ini target kinerja pembangunan dalam RPJMD seperti ini. Dalam prakteknya tahun pertama tercapai sekian, nah kok seperti ini dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi ini juga dengan keterbukaan informasi publik ini kami merasa bahwa peran serta publik akan lebih meningkat. Jadi masyarakat akan termotivasi untuk terlibat dalam pembangunan. Kami pun sebagai pelaksananya tentu akan merasa tertantang. Nah, tidak boleh semena-mena kita menampilkan informasi kepada publik, karena informasi kita itu akan di-feedback oleh mereka. Nah, dikritik, diberikan saran, ditanyakan, dan seterusnya. Sehingga kita harus siap memberikan jawaban dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk pelayanan publik ini permohonan informasi melalui Bali Satu Data. Jadi kita juga punya fitur baru, dan ini bagian dari ketentuan dalam Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, Bapak Ibu Komisioner yang terhormat, jadi Satu Data Indonesia ini adalah penekanan baru dari pemerintah pusat sebagai salah satu program prioritas. Bagaimana supaya perencanaan pembangunan ini bisa betul-betul berbasis data yang update, yang valid, dan yang interoperable istilahnya. Artinya yang bisa dibagi-pakaikan. Data dari BPS akan sama dari data produsen data yang lain, dan seterusnya. Nah, sehingga besok ketika kita merencanakan pembangunan tahun depan misalnya, jadi kita tidak susah cari data. Cari data pertanian ke Dinas Pertanian cari lagi ke desa, atau minta lagi ke kabupaten-kabupaten dulu. Nah ini, jadi kalau sudah satu data ini menjadi sistem, siapapun tinggal mengklik data pertanian misalnya, di situ akan ketemu data yang valid, data yang update, dan itu hanya bisa dibuat oleh produsen data yang diberi kewenangan, yang diberi tanggung jawab untuk itu. Dan itu sudah berjalan di kita, sedang berjalan dalam proses, dan mudah-mudahan segera kita bisa lengkapi
sehingga Provinsi Bali bisa menjadi yang terdepan untuk menyusun satu data Indonesia ini. Ya, kita masih berprogres dan sementara kita cukup cepat berada dalam barisan terdepan di antara Bapeda di Indonesia untuk merampungkan program satu data. Kemudian pengaduan masyarakat melalui span lapor. Nah, ini juga kita cukup progresif. Begitu ada pengaduan, walaupun sementara jumlahnya sangat kecil, jadi kita bisa jawab, kita langsung bisa atensi. Nah, ini span lapor, jumlah pengaduan yang masuk kecil kan banyak artinya ini. Bisa memang keluhan masyarakat sedikit atau rendah karena pelayanan kita bagus, atau sebaliknya masyarakat kurang partisipatif. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi terlepas dari maknanya itu, kita tetap melihat bahwa setiap pengaduan yang masuk kita selalu tanggapi dalam waktu singkat, sesuai dengan ketentuan. Dan Astungkara memang ketika kita berikan tanggapan terhadap pengaduan publik yang masuk, tidak ada tanggapan susulan, artinya tidak puas atas tanggapan yang kita berikan, atau protes lanjutan kemana, ke media basah, dan seterusnya. Astungkara tidak terjadi seperti ini dan mudah-mudahan ke depan juga tidak pernah ada pengaduan yang sampai berlanjut. Kalau toh ada, kita siap bahwa itu bagian dari proses penyempurnaan tugas kita di Bapeda. Nah, kemudian kita punya agenda ruang rapat yang digital. Artinya by aplikasi, karena kita di Bapeda termasuk salah satu unit kerja yang fasilitas ruang rapat cukup banyak secara kuantitas, karena memang tugas kita mengkoordinasikan, beda dengan unit-unit lain. Makanya ruangan rapat kita sering dipinjam, tidak hanya oleh OPD Provinsi Bali, tetapi juga oleh pihak swasta, atau organisasi sosial dan seterusnya. Jadi kita terbuka, ini bagian dari pelayanan kita juga. Nah, untuk menertibkan ini supaya tertib, supaya bisa kita atur cepat, efisien, efektif, tidak harus ada kasakusuk siapa yang masuk duluan, otomatis bisa masuk. Nah, untuk inilah kami buat aplikasi Adal itu, yang nomor 5 di kanan. Walaupun dalam pengembangan paling tidak siapa yang meminjam itu bisa langsung mengisi kalau datang langsung, kalau by surat kita masukkan langsung. Nah, sehingga kalau ada yang berikutnya meminjam, sudah sudah terinformasikan bahwa ruangan ABC sudah terpakai. Nah, berarti dia meminjam ke tempat lain atau memindahkan jadwalnya, kira-kira seperti itu. Dan ini sampun berjalan. Jadi sampun berjalan beberapa bulan terakhir, dan sampun kami juga merasakan manfaatnya bahwa ini sangat efisien, sangat efektif, tidak sangat memberatkan gitu. Nah, ini sampun berjalan, tetapi tetap akan kita kembangkan. Nah, selanjutnya untuk daftar informasi dan dokumentasi, Bapak Ibu anggota komisioner yang kami hormati, jadi kita konsisten juga sampun mengupdate selalu daftar informasi publik kita dan daftar informasi yang dikecualikan dengan keputusan kami, dengan keputusan Kepala Bapeda. Jadi ini sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kami bahwa kami mempertanggungjawabkan daftar informasi yang kami kelola. Nah, ini sudah kami tetapkan. Nah, kemudian untuk fasilitas, kami sepintas juga sudah di awal. Kalau fasilitas fisik kira-kira seperti itu, kami cukup representatif, walaupun tidak representatif sekali. Artinya kalau publik datang ke Bapeda kira-kira terlayani, dan kedua cukup memadailah, cukup nyamanlah untuk mendapatkan pelayanan, walaupun tetap masih jauh dari optimal. Jadi kita punya meja, kita punya ruang tamu, ruang tunggu, layanan publik elektronik yang publik bisa akses sendiri, dan media informasi yang non elektronik yang kami pandang masih diperlukan di era digitalisasi untuk melengkapi. Nah, kemudian ketika publik itu datang, jadi kita wajib menyediakan formulir yang diperlukan. Jadi ini untuk mempertanggungjawabkan secara administratif. Ada formulir permintaan informasi, ada pemberitahuan tertulis, ada registrasi permohonan dan seterusnya. Jadi kita menyiapkan semuanya ini, dan Astungkara semuanya berjalan. Yang lewat daring berjalan, yang datang langsung ke Bapeda kami siapkan format formulir seperti ini sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, termasuk untuk semeton-semeton kita yang difabel. Nah, jadi
yang belum pasti menggunakan media digital terutama, nah ini kita bantu, kita fasilitasi karena selama ini memang ada dan cukup banyak semeton kita yang difabel yang memanfaatkan media kita ini atau yang memerlukan informasi pembangunan. Nah, karena selama ini kita juga di samping secara organisasi, institusi sangat dekat bekerja sama dengan organisasi penanganan penyandang disabilitas. Jadi di dinas sosial itu koordinasinya juga intens dengan kami dan seperti Puspadi dan seterusnya itu kita koordinasi terus. Jadi teman-teman difabel disabilitas ini kita wadahi, baik infrastruktur masuk ke Bapeda, masuk ke ruang tamu dan seterusnya sampai kepada medianya kita wadahi. Nah kemudian kita juga konsisten untuk memenuhi informasi publik terkait dengan penerapan akuntabilitas kita sebagai institusi maupun sebagai personil pelaksana tugas di Bapeda. Jadi kita selalu menampilkan, melaporkan secara kepada publik laporan realisasi fisik dan keuangan kita di institusi Bapeda. Nah, kemudian laporan keuangan atas catatan laporan keuangan dari BPK, auditin. Jadi yang realisasi fisik itu setiap triwulan, yang audited ini tahunan. Kemudian laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah ini kewajiban kepada pejabat, termasuk juga laporan ASN kita. Nah apa yang diamanatkan oleh undang-undang, staf kami semua di Bapeda memenuhi dalam tahapan waktu yang ditentukan. Kemudian sebagai laporan kami kepada publik, karena ini memang wajib sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kita tampilkan di dalam laporan informasi ini. Nah kemudian di samping dokumentasi kita dalam daftar informasi publik ini juga kita di Bali 1 data yang tadi kami ceritakan itu juga kita integrasikan dengan permohonan-permohonan ini karena kebanyakan memang untuk kaitannya dengan pembangunan masyarakat umum ini sangat intens permohonan informasinya terutama kepada data-data pembangunan. Nah, oleh karena itu keberadaan 1 data Indonesia yang menjadi salah satu terobosan kami, apa yang perlu kami percepat dalam program di Bapeda ini kita dorong betul supaya itu juga berjalan. Nah, Bapak Ibu anggota komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali yang tiang hormati, tiang lanjut makin ke inovasi kami di Bapeda dalam kurun waktu 2021-2022. Nah, sebagian memang sudah kami sampaikan tadi, tinggal mengkategorisasikannya saja. Jadi layanan yang pertama adalah layanan publik elektronik. Nah, yang kioski tadi itu. Nah, ini yang di tengah ini adalah menu-menu yang ada di dalam kioski ini. Jadi ini satu mesin layanan yang punya layar sentuh. Nah, bentuknya kira-kira ya 20 in gitu. Nah, jadi sekira besarnya ada lebarnya 20 in, layar sentuh bisa akses dan ini menunya. Nah, jadi kira-kira menunya seperti itu. Jadi ini bagian juga dari apa yang Tian sampaikan tadi di awal. Nah, sebagian masuk di dalam kioski dan kioski ini masih juga dalam tahap pengembangan. Yang akan tambahkan, tugaskan tim untuk menambahkan fitur-fitur lain sehingga nanti bisa lengkap dan masyarakat yang datang begitu berada di hadapan kioski ini bisa langsung mengakses semua layanan informasi kita dan termasuk juga langsung mendapat layanan. Nah kemudian berikutnya adalah perpustakaan digital. Nah ini inovasi kami. Jadi tadi sudah Tiang ceritakan bagaimana manfaat perpustakaan digital tidak hanya untuk kami di Bapeda memudahkan pelayanan, memudahkan mensosialisasikan program dan hasil pembangunan, tetapi juga adalah bagi publik, bagi stakeholder semuanya, pemangku kepentingan pembangunan. Jadi dokumen publik ini menjadi milik mereka dan mereka tidak hanya berhak untuk membaca, tetapi juga berhak mengevaluasi dan memberikan masukan kepada kita, pemerintah, untuk masukan pembangunan berikutnya. Dan ini tentu saja dari sisi biaya sangat efisien. Jadi kita cukup upload, ya mereka bisa ribuan bahkan jutaan kali bisa diupload sesuai dengan keperluan.
Dan ini sementara sampai saat ini tidak pernah ada masalah tentang dokumen ini. Mudah-mudahan ke depan juga tetap tidak ada. Dan kami juga akan berupaya mengembangkan terus supaya cakupan kualitas atau daya tampung dokumen di dalam perpustakaan digital ini bisa lebih besar, sehingga arsip-arsip lama dokumen tidak hanya produksi kami di Bapeda, tetapi dokumen-dokumen terkait yang bisa kami interoperabilitaskan dengan OPD atau instansi yang lain, ini bisa kita masukkan di dalam perpustakaan digital kita. Dan ini sampun berjalan seperti dengan BPS, dengan kementerian, dengan Bappenas dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah aplikasi e-planning kita dengan SIPD. Nah, ini ada 2 aplikasi perencanaan pembangunan Bapak Ibu Komisioner yang terhormat. Jadi di awal kami membuat sendiri sistem aplikasi yang disebut e-planning, yaitu sistem perencanaan pembangunan yang berbasis elektronik. Jadi bagaimana teman-teman perangkat daerah seluruhnya, di mana tugas kita mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, seluruh OPD dan seluruh kabupaten kota, tidak harus datang kumpul rame-rame di Bapeda, rapat setiap saat atau setiap minggu, rame-rame merumuskan dalam waktu yang panjang. Sekarang mereka bisa input di dalam sistem e-plan. Nah, begitu e-plan ini kita terus kembangkan 2 tahun terakhir, tiba-tiba Mendagri menetapkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus mengintegrasikan sistem perencanaannya ke dalam SIPD. Nah, masih banyak daerah sebetulnya yang tidak punya e-planning. Nah, kita sudah punya. Nah, sekarang kita tinggal mengintegrasikan ke dalam SIPD Mendagri. Ternyata Bapak Ibu Komisioner yang terhormat, kita bisa. Artinya apa? Bahwa e-plan kita sebelumnya itu sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan yang disusun oleh Mendagri. Kalau umpamanya tidak bisa tergabung, tidak bisa terhubung, tidak bisa sinkron, berarti kan kita tidak cocok e-plan kita. Salah dari sisi substansi, mungkin demikian. Atau kita harus membuat ulang, atau harus kita menginput ulang SIPD ini total. Nah, ternyata tidak, kita bisa. Nah, tetapi dalam penuhnya justru e-plan kita ini bisa menampung lebih banyak fitur dari SIPD. Ada kelebihan. Contohnya kita bisa mengakomodasi e-ibah. Jadi usulan ibah dari masyarakat bisa masuk melalui aplikasi kita. Jadi masyarakat bisa langsung input. Kemudian pokok-pokok pikiran anggota dewan. Nah, wajib masuk di dalam e-plan kita. Di SIPD belum bisa. Walaupun terakhir kemarin diupayakan bisa, tetapi sangat rumit. Nah, tetapi kita sudah jaga akuntabilitas ini supaya ketika belum masuk di SIPD yang punya Mendagri, di e-plan kita bisa masuk. Di e-plan kita bisa masuk. Nah, ketika ada pemeriksaan dari BPK, kita pastikan kita tinggal tunjukkan e-plan saja. E-ibah di e-plan, demikian juga pokok-pokok pikiran dewan. Demikian juga usulan kabupaten kota. Jadi terekam sudah riwayat masuknya tanggalnya, riwayat kita olah, riwayat kita ambil keputusan, nah, sampai keputusan terakhir menjadi APBD. Nah, ini bahwa ini maksud yang menceritakan bahwa proses akuntabilitas kita terinformasikan kepada publik melalui aplikasi kita ini. Jadi dengan membuka sistem ini, Bapak Ibu anggota komisioner silakan suatu saat ada waktu datang ke Bapeda, karena ini harus kita buka pakai password. Jadi kita buka pakai password, ngiring sarang-sarang buka di Bapeda, yang dampingi bagaimana histori akuntabilitas, histori pelayanan kita di dalam e-plan dan e-pokir maupun usulan kabupaten ini terekam di situ. Nah, ini wujud informasi yang kita jaga. Bapak Ibu Komisioner. Dan ini kita kembangkan terus sampai makin sebagai bagian dari inovasi kita. Dan inovasi ini pun juga diakui oleh Mendagri dan Menpad. Jadi kita termasuk yang terdepan untuk urusan planning berbasis elektronik. Nah, berikutnya kita menerapkan analisis standar belanja, Bapak Ibu anggota komisioner yang terhormat. Jadi ASB ini adalah bagian dari perencanaan penganggaran daerah untuk satu kegiatan. Jadi ini memudahkan juga
pengalokasian anggaran daerah, anggaran belanja daerah dalam rangka efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang sama di beberapa perangkat daerah. Bapak Ibu, kasus menunjukkan bahwa pagu atau batasan anggaran suatu kegiatan antar perangkat daerah, kegiatannya sama tetapi anggarannya berbeda-beda. Misalnya rapat di Bapeda yang dihadiri 10 orang sebelumnya ya, bisa anggarannya 1 juta karena makan siangnya mungkin nasi kotaknya harganya mahal. Kemudian rapat mohon maaf di OPD lain karena pagunya kita kasih sedikit, dengan 10 orang sama anggarannya mungkin hanya 50.000 karena tidak dapat makan. Padahal rapatnya lewat setengah hari. Demikian juga OPD lain, ada yang 500.000 dan seterusnya, atau ada yang lebih. Ini tidak terjadi lagi ketika kita sudah menerapkan ASB, Bapak Ibu Komisioner. ASB itu kegiatannya sama, OPD berbeda, itu pagu anggarannya sama. Memang ada unit cost di dalamnya. Contohnya rapat 100 orang setengah hari, berarti snack sekali, makan siang sekali, maka pagunya kita kasih sekian. Nah itu ASB. Berarti makan siangnya harganya 35.000 kali 10 orang, snacknya 10.000 kali 10 orang, narasumber kalau ada 250.000 kali berapa orang silahkan. Nah itu dikalikan dengan rumus kalkulator yang sudah terstandar, maka keluarlah pagu sekian. Nah itu pagu maksimal. Sehingga kalau seluruh OPD, 40 OPD di Pemprov Bali mengadakan rapat, misalnya 10 kali sebulan, rapatnya jumlahnya orangnya sama, maka pagu belanja untuk rapat itu akan sama Bapak Ibu. Nah itu kira-kira pengertian fisik, pengertian singkat ASB. Dan ini sudah diakui oleh KPK. KPK mengakui bahwa kita melakukan terobosan untuk efisiensi anggaran APBD kita. Kemarin Bapak Ibu Komisioner KI yang terhormat, sebelum beliau diganti, Ibu Basaria Panjaitan, Wakil Ketua Pimpinan KPK, datang langsung ke kami di Bapeda, kita presentasikan EIBah kita, e-planning kita, ASB kita. Jadi beliau luar biasa, wah ini ternyata lebih maju dari KPK gitu. Untuk Mendagri, KPK aja tidak ada seperti ini, gitu beliau. Nah, artinya apa? Itu memotivasi kita bahwa layanan kita, layanan informasi kita harus tingkatkan terus, kita jaga akuntabilitasnya, kita jaga transparansinya. Nah, itu nih. Nah ini kita kembangkan terus sebagai bagian dari inovasi kita. Berikutnya inovasi kita yang kelima, tadi juga yang sudah singgung sedikit, EIBah, pokok-pokok pikiran anggota Dewan, dan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi SIDALEP. Nah jadi SIDALEP ini, kalau EIBah dan Wakil Dewan sudah tiap ceritakan tadi, kalau SIDALEP ini teman-teman di perangkat daerah akan bisa menginput langsung pertanggungjawaban kinerjanya. Jadi target-target kinerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan leading sektornya, misalnya pendidikan, untuk kemajuan bidang pendidikan, capaian triwulan sekarang berapa persen. Nah, mereka harus input langsung. Jadi ini juga mengurangi kertas, bagian dari layanan kita. Masyarakat tinggal lihat di sini nanti. Capaian triwulan pertama 2022, triwulan kedua dan seterusnya. Ya, jadi ini juga bagian dari transparansi kita, objektivitas, dan ini kaitannya dengan e-sakip kita. Nah, sekarang kan kinerja pemerintah daerah sedikit-sedikit dilihat sakipnya, sistem akuntabilitasnya. Nah, bagaimana berapa nilainya, kan begitu. Kalau nilainya tinggi berarti akuntabilitasnya membaik, gitu, baik sedikit dan seterusnya. Nah, kita konsisten Bapak Ibu anggota KI yang hormati, dengan bimbingan selama ini kami berusaha memperbaiki layanan informasi kami. Tentu kami menyadari masih ada kekurangan, masih ada kelemahan, dan sebentar mohon masukannya semuanya. Berikutnya secara khusus inovasi pada masa pandemi. Nah, Bapak Ibu Komisioner yang terhormat, masa pandemi memberikan pukulan yang sangat berat bagi kita pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dari sisi penganggaran. Anggaran daerah, Bapak Ibu, kalau kita bicara anggarannya ada 3 gitu. 3 itu satu kesatuan. Satu, pendapatan daerah otomatis berkurang karena ekonomi masyarakat Bali menurun. Pendapatan daerah menurun, asli daerah.
Kemudian dana transfer dari pusat menurun karena target penerimaan pendapatan nasional menurun. Otomatis transfer ke daerah dikurangi. Jadi PAD-nya kurang, transfernya kurang. Satu lagi, sisa-sisa dari yang kurang-kurang ini dipaksakan untuk penanganan COVID. Nah, berarti 3 kita dicepit. 3 jepitan. Bayangkan Bapak Ibu Komisioner yang terhormat, belanja kita yang 6 triliun itu di 2019 dan 2020 awal, nah ini menurun drastis. Dan itu prioritas-prioritas belanja yang memang kita harus jalan, wajib kita jaga. Sementara kita harus mengurangi dengan 3 jepitan tadi. Penanganan COVID, Bali harus tuntas, dampak kesehatan, dampak sosial, kemudian dampak ekonominya harus kita jaga. Nah, oleh karena itu kita pada saat itu langsung melakukan terobosan, melakukan refocusing program kegiatan. Kenapa tiang sebut refocusing program? Karena ini mulai dari tahap perencanaannya. Jadi programnya yang harus direfocusing, difokus ulangkan dia, program atau kegiatannya. Tidak bisa ujuk-ujuk ambil uangnya. Nah, kalau ambil uangnya, Niko kan berarti di tahap hilir, di anggaran, di APBD, di BPKAD yang punya itu. Nah, kami di hulu, di awal, di rencananya kan programnya yang harus diambil. Nah, program kegiatan prioritas mana yang harus kita jaga sesuai RPJMD, program-program atau kegiatan pendukung yang mana boleh kita kurangi. Nah, itu kita yang tahu di Bapeda. Oleh karena itu kita ambil terobosan ini. Dan langsung karo memargi bisa di 2020, lanjut di 2021. Nah, lanjut 2021. Dan ini bagian dari upaya kita. Dan ini sudah kami informasikan di dalam website kami. Nah, jadi ada upaya-upaya kita di sebelah kanan, itu bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa kita melakukan itu. Pemprov Bali melakukan itu. Dan itu diinisiasi oleh kita sebagai tugas kita di Bapeda. Nah, kemudian di dalam penanganan COVID, kita juga bagian dari tim penanggulangan COVID provinsi sebagai koordinator untuk pelayanan informasinya bersama tim humas dari Polda dan dari Danrem, dari Korem. Jadi selalu kita berkoordinasi. Kenapa kita? Supaya anggaran yang diarahkan untuk COVID tidak mengganggu anggaran besar kita di pembangunan daerah. Dan Nasdem Karo 2020-2021 kita kawal betul refocusing ini. Akhirnya seluruh program pembangunan prioritas daerah, program prioritas Pak Gubernur bisa tetap berjalan dan selesai. Sementara program-program pendukung, program-program rutin, program-program yang bisa dinomorduakan itu kita nomorduakan. Kita tunda pelaksanaan. Dan Nasdem Karo atas dukungan semuanya, Niko juga sampun berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir tentang kolaborasi, Bapak Ibu Komisioner yang terhormat, jadi sebagai institusi perencana tentu kami punya banyak sekali stakeholder. Semua stakeholder pembangunan Bali adalah partner kami, partner kita. Dan selama ini juga tengah menjadi bagian dari pelayanan informasi kami dan dukungan program kami kepada semua stakeholder. Dan dalam konteks informasi, kerjasama kami dengan stakeholder itu kita tampilkan di dalam media informasi kami, di dalam website misalnya. Ada kegiatan-kegiatan diselenggarakan oleh OPD lain, kita terlibat di situ, kita tampilkan. Atau tidak terlibat, kita umumkan ikut di sini. Nah, karena itu adalah bagian dari mensukseskan pembangunan daerah secara umum. Misalnya ada kegiatan-kegiatan Kominfo terkait dengan kebijakan COVID. Nah, Pak Sekda ada kebijakan Pak Gubernur, kita sosialisasikan di web kita. Nah, ada pasar kerja dari Dinas Tenaga Kerja, kita buka dipasang juga di web kita. Nah, dan seterusnya ada pameran pembangunan, kita berpartisipasi di situ. Ada kegiatan pendorong pameran Bali Bangkit UMKM, kita pasang di situ dan seterusnya. Nah, demikian juga layanan informasi yang lain. Nah, kita juga kolaborasi, kita jaga seperti yang Tiar sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, semua proses kita, jadi semua proses layanan informasi yang kita sampaikan
itu sudah kita legalkan. Mulai dari petugas kita yang selalu buatkan surat perintah tugas, kita yang selalu buatkan surat keputusan, atau buatkan surat-surat yang lain sebagai dasar teman-teman, dasar petugas kami untuk legal teman-teman melaksanakan tugas memberikan pelayanan. Jadi di samping juga untuk menjaga akuntabilitas, menjaga efektivitas, juga tentu saja supaya mereka firm, supaya mereka semangat dalam melaksanakan tugas, tentu bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di kita. Dan harapan kita tentunya informasi yang tersampaikan melalui teman-teman petugas ini, baik melalui media online, media non-elektronik, maupun media-media yang lain ini bisa maksimal sampai kepada publik atau masyarakat luas. Jadi Tiang kira demikian yang bisa Tiang sampaikan. Oh ya, yang terakhir maaf. Yang terakhir, dari cerita Tiang tadi yang banyak, Bapak Ibu Komisioner, kita tidak pernah mengundang ada pihak-pihak datang ke Bapeda, walaupun bagian dari kolaborasi. Ini ternyata banyak pihak, banyak stakeholder dari luar daerah yang menjadikan kita di Bapeda, apakah sebagai best practice, ya kita juga tidak menganggap begitu, tetapi beliau-beliau ini datang berkunjung kepada kami di Bapeda. Jadi ini juga bagian karena alasan teman-teman ini rujukan studi atau belajar dari kami tentang pelayanan informasi dan sebagainya. Tapi kita welcome saja, dan ini Tiang malah setiap ada tamu yang datang, Tiang manfaatkan sebaliknya. Tim teman-teman di Bapeda Tiang ajak belajar dari tamu-tamu yang datang. Jangan mereka saja yang mengeksploitasi kita, banyak dapat ilmu dari kita. Sebaliknya, mereka datang, kitalah yang harus dapat ilmu dari teman-teman ini. Kan belum tentu mereka bodoh, lebih bodoh dari kita datang ketika mengatakan akan berkunjung ke kita, belajar dari kita bangga, lalu kita ceroboh, tidak waspada. Malah sebaliknya, kita yang ajak teman-teman manfaatkan, harus belajar dari mereka. Kita paparan sedikit, teman-teman minta mereka paparan banyak, sehingga kita dapat ilmu. Kira-kira seperti itu. Nah, foto yang paling kiri ini terakhir dengan pimpinan dari Lemhanas, Bapak Ibu Komisioner yang terhormat, kita kerjasama tentang satu data Indonesia kita. Satu data Bali dilihat oleh Lemhanas. Jadi langsung kerjasama, Tiang teken PKS kita dengan Kepala Pusat Data dari Lemhanas selaku pimpinan, Tiang tanda tangan langsung bahwa satu data Bali ternyata bisa diakses dari Lemhanas dan diakui bisa mendukung data Lemhanas secara keseluruhan. Tiang pun juga demikian, kita akan disupport data dari Lemhanas tentang kondisi geopolitik nasional, geoekonomi dan seterusnya, termasuk data kondisi kita di Bali yang terekam oleh Lemhanas. Nah, ini menjadi rujukan dari sisi informasi bahwa kita bisa memanfaatkan instansi luar yang sangat berkompeten, yang sangat kompatibel, ya ini untuk kita manfaatkan. Nah, sementara dari provinsi-provinsi lain sangat banyak, baik informasi tentang SDGs, tentang stunting, tentang RPJMD dan seterusnya, ini sangat banyak yang melakukan studi kepada kita. Artinya apa, informasi kita paling tidak di web kita dibaca oleh mereka-mereka, terus atas dasar kondisi itu mereka mempertimbangkan berkunjung kepada kita, kira-kira seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu Komisioner KI Bali yang terhormat, yang selama ini sangat luar biasa membantu, mendampingi kita, membimbing kita, yang bisa Tiang sampaikan tentang kondisi pelayanan informasi publik di kami Bapeda Provinsi Bali. Tentu masih banyak kekurangan, jadi mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Tentu selanjutnya mohon masukan, mohon koreksi, mohon penyempurnaan, dan tidak hanya dalam forum yang singkat sore ini, tetapi seterusnya. Mungkin suatu saat kami akan datang berkunjung menghadap ke Bapak Ibu KI, dan dalam kesempatan berikutnya kami mengundang Bapak Ibu Komisioner untuk datang ke Bapeda. Terima kasih Haji Wakil, sementara itu yang Tiang bisa haturkan. Pak Agus Ketua, Pak Agus Anggota, Bunda Chandra, terima kasih. Waktu Tiang kembalikan, Tiang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Nih, urusan Haji. Om Swastiastu, Pak Kepala Badan yang kami hormati, Pak Sismo, maupun hadir langsung menyampaikan presentasi tentang layanan Wakil perencanaan Wakil Pak Ketua. Ya, artinya
Bapeda ini kan sebuah posisi yang sangat penting sebagai kunci, terutama bagaimana tadi yang disampaikan itu pembangunan tidak boleh berhenti Pak Abang. Jadi pembangunan harus terus berjalan, walaupun kemarin ini dan sampai sekarang pun kita masih posisinya sangat sulit. Dan tentunya keberhasilan pelaksanaan pembangunan awalnya adalah dari Bapeda, karena berhasil tidaknya pembangunan kan dari perencanaan yang baik tentu hasilnya akan bisa baik. Tapi kalau perencanaan yang tidak baik sudah terbayang apa yang akan terjadi. Sehingga tentu saja dalam hal ini kami sangat mengapresiasi teman-teman Bapeda atas pengawalannya, sehingga pembangunan di Bali masih bisa terus berjalan walaupun kesulitan yang kita hadapi tadi sangat luar biasa. Jadi dari segala sisi harus dilakukan rasionalisasi, termasuk bagaimana program-program itu dilaksanakan penyesuaian, termasuk juga anggaran. Saya kira tadi ada beberapa inovasi yang awalnya barangkali bukan dimaksudkan untuk membuat sebuah terobosan, tapi menjawab kondisi yang ada. Sehingga dengan di Bapeda banyak sekali menginisiasi yang akhirnya menjadi inovasi yang pada akhirnya juga dilihat oleh teman-teman kita di luar, sehingga mereka datang belajar ke sini. Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kita semua. Seperti tadi yang diperjelas adalah adanya e-planning. Nah, tentu saja seperti tadi bagaimanapun kesusahan yang kita hadapi, rencana tidak boleh berhenti, pembangunan tidak boleh berhenti. Sehingga dengan adanya inovasi tersebut, perencanaan pembangunan tetap bisa dilaksanakan. Kemudian juga ada ASB, analisis satuan biaya, yang tentu saja ini sebuah terobosan yang luar biasa, sehingga tadi pada akhirnya juga bisa membuat standarisasi, sehingga juga mendapat apresiasi terutama dari KPK, yang tujuannya tentu saja adanya standarisasi, adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama pada biaya yang sudah terstandarisasi. Saya kira ini hal poin-poin penting yang kami dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, termasuk juga banyak sekali kami mendapatkan pengetahuan Pak, jadi informasi-informasi baru yang bagi kami yang tidak pernah secara khusus mengikuti bagaimana sebuah pertanyaan tersebut ada gambaran, sekalipun titik beratnya adalah melalui keterbukaan informasi. Nah, ternyata kan tahapannya sangat luar biasa kompleks, bagaimana sebuah perencanaan itu sehingga pada akhirnya bisa dilaksanakan. Ini tidak 1-2 kali perencanaan langsung dilaksanakan, tapi proses sangat panjang. Saya kira itu. Kemudian yang penting Pak Kaban, juga kami mohon untuk dukungan sehingga capaian-capaian tadi, capaian yang kita peroleh bersama, baik itu atas inisiasi teman-teman Bapeda, kemudian juga terutama yang terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, tentu saja harus memperoleh peran serta yang maksimal atau optimal dari setiap badan publik, termasuk OPD di tingkat provinsi untuk kabupaten kota. Sehingga harapan kami ke depan dalam perencanaan pun pengelolaan informasi publik harus masuk di dalamnya. Sehingga apa capaian pemerintah yang baik, apa program-program prioritas, kegiatan-kegiatan sangat penting tersampaikan. Dengan jangan sampai nanti program-program yang direncanakan oleh pemerintah tidak dipilih oleh masyarakat. Sehingga ruang partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan tersebut bisa kita bangun dan bisa terlaksana.